Ketika surya menampakkan cahayanya, ku gapai hari terangku, menanti sebuah cerita yang pasti akan terjadi di diriku. Kini ku mulai mengerti artinya cinta, walau sanda tawa namun hatiku mulai merasa, bila dekat lelaki aku pun malu. Akulah kembang perawan, ingin mulai merasa perasaan yang pasti milik semua insan. Aku mulai jatuh cinta, Papa biarlah aku menikmati semua anugerah di hidupku. Ketika surya menampakkan cahayanya, ku gapai hari terangku, menanti sebuah cerita yang pasti akan terjadi di diriku. Kini ku mulai mengerti artinya cinta, walau sanda tawa namun hatiku mulai merasa, bila dekat lelaki aku pun malu. Akulah kembang perawan, ingin mulai merasa perasaan yang pasti milik semua insan. Aku mulai jatuh cinta, Papa biarlah aku menikmati semua anugerah di hidupku. Perawan ingin mulai merasa perasaan yang pasti milik semua insan. Aku mulai jatuh cinta, Papa biarlah aku menikmati semua anugerah di hidupku. Seorang pakar pemasaran dari msigmail.com, Mr. Single, akan membahas analisis alur perilaku di Nike. Nike adalah pemimpin dalam produk alas kaki atletik dan perlengkapan olahraga seluruh dunia, dengan laba bersih sebesar 32,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. Kesuksesan mereka dipengaruhi oleh stabilitas lingkungan politik dan dukungan pemerintah, namun menghadapi hambatan seperti sanksi AS terhadap Iran dan kontroversi yang timbul dari kampanye iklan mereka. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan pasar dan kebijakan onsputure juga mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan olahraga serta penggunaan teknologi online juga berperan penting dalam permintaan produk Nike. Mereka juga mengambil langkah-langkah menuju ke keberlanjutan dengan mencapai ISO 100 dalam pengembangan produk. Dengan mengolah kendala, memanfaatkan peluang, Nike terus menjadi pemimpin di industri mereka. Faktor politik berdampak pada bisnis lewat birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan pers, dan kontrol perdagangan. Birokrasi tinggi, lama dalam persetujuan dan hambatan kemajuan perusahaan. Tingkat korupsi tinggi, hambatan ekonomi dan persaingan. Kestabilan politik seperti kudeta dan kerusuhan kadang merugikan bisnis. Kebebasan pers penting untuk bisnis transparan. Kontrol perdagangan berdampak besar seperti tarif dan larangan. Perlu analisis pastel dan strategi yang sesuai. Lingkungan ekonomi yaitu kerjasama antar individu, perusahaan, pemerintah dalam produksi dan konsumen. Faktor seperti biaya bahan baku, persaingan pasar, anggaran, kebijakan luar negeri, dana
investasi, kinerja ekonomi, mikroekonomi, melibatkan keputusan dan adaptasi bisnis, perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, tergambar dalam ekonomi dengan 3 sistem jenis: perubahan bebas, pemerintah, dan campuran. Keberhasilan kebijakan pemerintah tergantung pada reaksi pasar dan perusahaan. Faktor lain seperti kondisi pasar, keputusan pemerintah, kondisi politik, industri, perdagangan juga berpengaruh pada bisnis. Lingkungan ekonomi mempengaruhi kinerja bisnis dengan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan harga pasar. Pertumbuhan dan ekonomi dapat dinilai dari tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Pengangguran dan investasi juga mempengaruhi kinerja bisnis. Suku bunga dan harga juga memiliki dampak. Permintaan dan penawaran di pasar menunjukkan harga produk dan pasokan. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis melalui peraturan dan kebijakan seperti kebijakan moneter dan fiskal. Perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan. Pemerintah juga memiliki peran dalam hubungan dengan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan GDM. Analisis ekonomi terdiri dari mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berkaitan dengan keputusan individu dan perusahaan, sementara makroekonomi berkaitan dengan ekonomi secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi dapat dibedakan menjadi pertukaran desentralisasi dan pertukaran sentralisasi. Lingkungan ekonomi melibatkan unsur seperti modal, tenaga kerja, harga, produktivitas, dan pelanggan. Pertemuan hari ini membahas tentang lingkungan demografi, sosial, dan budaya, terkait struktur usia, keseimbangan jenis kelamin, distribusi geografi, perubahan populasi, dan karakteristik struktural yang lainnya. Perubahan populasi dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan tingkat migrasi. Demografi memiliki implikasi ekonomi penting seperti ukuran pasar potensial, kontransiyana, tenaga kerja, pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Beberapa negara orang cenderung lebih karir daripada berkeluarga karena angka kelahiran yang rendah dan ketersediaan kontrasepsi. Perubahan sosial dan faktor ekonomi telah mempengaruhi angka kelahiran di negara maju. Di Cina, pemerintah memberikan insentif finansial bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak, serta di Eropa dan Amerika kurang minat memiliki anak disebabkan oleh kehidupan yang sibuk. Indonesia memiliki angka kelahiran tinggi akibat tingkat kematian yang tinggi. Perbedaan standar hidup dan peran perempuan dalam bekerja juga menjadi faktor penentu. Kondisi kerja yang lebih baik dan keamanan di negara maju mempengaruhi angka kematian. Faktor demografi dan sosial juga berdampak pada ekonomi dan bisnis suatu negara. Mobilitas sosial masih memungkinkan dalam beberapa sistem sosial, namun dalam sistem kasta, perubahan sosial sulit terjadi. Buku ini adalah buku berbahasa Inggris yang ditulis oleh seorang penulis Inggris ingin menjelaskan pekerjaan orang Inggris, termasuk pekerjaan manajer yang umum, namun pekerjaan serabutan tidak menjamin penghasilan tetap. Gaya hidup dan perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor sosial dan gaya hidup tersebut. Artis-artis Korea dapat menjadikan referensi grup yang mempengaruhi individu. Ada 2 jenis referensi grup: primer yang berhubungan langsung dengan individu seperti teman atau keluarga, dan sekunder yang berhubungan tidak langsung seperti selebriti atau tokoh fiksi. Budaya dan subkultural juga mempengaruhi perilaku manusia. Faktor lingkungan sosial dan budaya sangat penting dalam segmentasi pasar. Di kelas ini kita akan mempelajari lingkungan teknologi dan etika. Setelah mempelajari lingkungan demografi, sosial, teknologi memiliki pengaruh besar dalam bisnis dan dapat digunakan dalam berbagai cara seperti dalam e-bisnis dan penggunaan teknologi dalam industri dan manufaktur. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang dilakukan melalui
platform seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Kaskus, Tokopedia, OLX, dan lainnya. Ini melibatkan pembelian dan penjualan produk, layanan, dan informasi antara pembeli dan penjual. Terdapat berbagai jenis e-commerce seperti B2B, C2C, C2B, B2A, C2A, serta online to offline atau all of all. Situs web dan toko virtual seperti Tera, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Mendukung perkembangan e-commerce ini, ada juga platform seperti Facebook Bisnis dan OLX yang digunakan untuk menjual barang secara langsung. Dengan bisnis terdapat beberapa jenis e-commerce yang sering digunakan. Salah satu di antaranya adalah C2B atau Customer to Business, di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Ada juga C2A atau Consumer to Administration yang melibatkan transaksi antara individu dan pemerintah. Contohnya adalah melaporkan pajak online atau mendapatkan informasi tentang pelayanan publik. Terakhir ada jenis O2O atau online to offline yang menggabungkan saluran online dan offline seperti menggunakan pelanggan dari online ke toko fiksi. Beberapa contoh perusahaan yang menerapkan jenis-jenis e-commerce ini adalah Groupon, Uber, Airbnb, Kudon, Matahari Mall, Shopee, dan Tokopedia. Pengembangan e-commerce telah berjalan pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun pelayanan publik dari pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang baik kepada konsumen. E-commerce adalah jenis perdagangan online yang memungkinkan kita untuk membeli produk dan layanan melalui platform online. Kelebihan e-commerce termasuk variasi produk dan layanan yang tersedia, kemudahan pembayaran, pemotongan rantai distribusi, kemudahan dalam memilih merek, meningkatkan kualitas layanan, dan flexibility waktu belanja. Ada 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal perusahaan. Ada juga beberapa metode analisis lain yang dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis berdasarkan pertumbuhan dan pasar perusahaan. Evaluasi variabel internal perusahaan memakai peran penting dalam menganalisis lingkungan internal dan menentukan strategi bisnis yang efektif. MP3 dikenal oleh BGC pada tahun 1960 dan diterangkan oleh Bruchers dan Hedroso pada tahun 1970. MP3 fokus pada portofolio bisnis perusahaan dengan membagikan menjadi 4 sel berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Matris MP3 menunjukkan sistem bisnis yang bisa digunakan seperti pertumbuhan dan akuisisi untuk sel tanda tanya dan mempertahankan pangsa pasar dengan kebijakan seperti peningkatan kualitas barang. Untuk sel start, analisis lingkungan internal mencakup bidang pemasaran, distribusi, riset, dan pengembangan produksi dan operasi, sumber daya manusia, serta faktor keuangan dan akuntansi. Analisis ini penting untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman dengan efektif. Ada 3 alat yang digunakan seperti analisis SWOT, analisis rantai nilai, dan analisis RBV. Operation dapat menjadi ancaman sementara kelemahan dan kekuatan perusahaan. Perlu diidentifikasi peluang dan ancaman bisa berasal dari competitor, regular, dan review pelanggan. Analisis SWOT dapat membantu Anda mengoptimalkan keunggulan bisnis dan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi perusahaan dan perlu dipertimbangkan untuk strategi bisnis. Analisis lingkungan usaha dibahas dalam slide yang
Kan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan internal terdiri dari sumber daya manusia, infrastruktur, modal, keuangan, dan sistem. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan umum dan lingkungan industri. Mengenai lingkungan ini penting untuk berkelanjutan organisasi dengan keunggulan objektif. Matris SWOT digunakan untuk menyusun strategi yang sesuai, analisis yang kuat, dan kelemahan internal, membantu memahami potensi keterbatasan organisasi, peluang dan ancaman berasal dari lingkungan eksternal. Perusahaan harus melakukan inovasi dan perubahan untuk meningkatkan kelemahan dan memanfaatkan kekurangan mereka. Analisis lingkungan bisnis membantu memahami langkah tepat untuk kesuksesan. Lingkungan industri melibatkan perusahaan dengan produk serupa dan dapat dipengaruhi oleh pesaing dan substitusi barang. Analisis lingkungan perusahaan mencangkup aspek keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, informasi, dan manajer. Strategi pasar dan bukan pasar digunakan untuk memenangkan persaingan. Sementara lingkungan hukum bisnis internasional mengatur transaksi bisnis antar negara, hukum perdagangan, perusahaan, pajak internasional, lingkungan, dan perjanjian internasional mempengaruhi operasi perusahaan. Perusahaan juga perlu memantau perkembangan teknologi untuk tetap optimis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ranita Mutia dengan NIM 21104-17562, kelas manajemen 2, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen Pak Dimur Salim. Baik, langsung saja. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah masalah hadapi esok pagi? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masa depan menanti pelangi? Percayalah kawan, esok akan berbeda. Pasti engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bahagia ya, bahagia ya, bahagia ya. Hey, bagaimana kawan? Apa kamu semua cita-citamu? Bebaskan harapanmu. Hey, bagaimana kawan? Apa kau menapaki babak yang baru? Pancarkan semangatmu. Percayalah kawan, esok akan berbeda. Pasti engkau akan mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bahagia ya, bahagia ya, bahagia ya. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bahagia, bahagia ya, bahagia ya. Jalani hidup ini. Seorang pakar pemasaran
Dari MyMenHealth.com, Mark Singer akan membahas analisis alur perilaku di Nike. Nike adalah pemimpin dalam produk alas kaki atletik dan perlengkapan olahraga di seluruh dunia dengan laba bersih sebesar 32,4 miliar dolar pada 2019. Kesuksesan mereka dipengaruhi oleh kestabilan lingkungan politik dan dukungan pemerintah. Namun, menghadapi hambatan seperti sanksi Australia terhadap Iran dan kontroversi yang timbul dari kampanye iklan mereka. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan pasar dan juga kebijakan outsourcing juga mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan olahraga serta penggunaan teknologi online juga berperan penting dalam permintaan produk Nike. Mereka juga telah mengambil langkah-langkah menuju keberlanjutan dengan mencapai ISO 100 dalam pengembangan produk. Dengan mengelola kendala dan memanfaatkan peluang, Nike terus menjadi pemimpin di industri mereka. Faktor politik berdampak pada bisnis lewat birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan pers, dan kontrol perdagangan. Birokrasi tinggi lama dalam persetujuan dan hambatan, kemajuan perusahaan, tingkat korupsi, tingkat hambatan, ekonomi dan persaingan, ketidakstabilan politik seperti kudeta dan kerusuhan kadang merugikan bisnis. Kebebasan pers penting untuk bisnis transparan. Kontrol perdagangan berdampak besar seperti tarif larangan, perlu analisis pastel dan strategi yang sesuai. Kelas pagi dan malam akan membahas lingkungan ekonomi, yaitu kerjasama antara individu, perusahaan, pemerintahan dalam produksi dan konsumsi. Faktor seperti bahan baku, persaingan pasar, anggaran, kebijakan luar negeri, dana investasi, mikroekonomi melibatkan keputusan dan adaptasi bisnis, produksi, perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan layanan konsumsi. Sumber daya tergambarkan dalam ekonomi dengan 3 jenis sistem: perusahaan bebas, pemerintah, dan campuran. Keberhasilan kebijakan pemerintah tergantung pada reaksi pasar dan perusahaan. Faktor lain seperti kondisi pasar, keputusan pemerintah, kondisi politik, industri perdagangan juga berpengaruh pada bisnis. Lingkungan ekonomi mempengaruhi kinerja bisnis dengan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan harga pasar. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Pengangguran dan inflasi juga mempengaruhi kinerja bisnis. Suku bunga dan harga juga memiliki dampak. Permintaan dan penawaran di pasar menentukan harga produk dan pasokan. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis melalui peraturan dan kebijakan, seperti kebijakan moneter dan fiskal. Perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan. Permintaan juga memiliki peran dalam hubungan dengan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan GDP. Analisis ekonomi terdiri dari mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berkaitan dengan keputusan individu dan perusahaan, sementara makroekonomi berkaitan dengan ekonomi secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi dapat dibedakan menjadi pertukaran desentralisasi dan pertukaran sentralisasi. Lingkungan ekonomi melibatkan unsur-unsur seperti modal, tenaga kerja, harga produktivitas, dan pelanggan. Pertemuan hari ini membahas tentang lingkungan demografi, sosial, dan budaya, termasuk struktur, usia, keseimbangan, jenis kelamin, distribusi geografis, perubahan populasi, dan karakteristik struktur lainnya. Perubahan populasi dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan tingkat migrasi. Demografi memiliki implementasi ekonomi penting seperti ukuran pasar potensial, ketersediaan tenaga kerja, pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Di beberapa negara, orang cenderung lebih memilih karir daripada berkeluarga karena angka kelahiran yang rendah dan ketersediaan kontrasepsi. Perubahan sosial dan faktor ekonomi telah
mempengaruhi angka kelahiran di negara maju. Di Cina contohnya, pemerintah memberikan insentif finansial bagi pasangan yang tidak memiliki anak, sementara di Eropa dan Amerika kurang minat memiliki anak disebabkan oleh kehidupan yang sibuk. Indonesia memiliki angka kelahiran tingkat kematian yang tinggi. Perbedaan standar hidup dan peran perempuan dalam bekerja juga menjadi faktor penentu. Kondisi pekerja yang lebih baik dan keamanan di negara maju mempengaruhi angka kematian. Faktor demografi dan sosial juga berdampak pada ekonomi dan bisnis suatu negara. Mobilitas sosial masih memungkinkan dalam beberapa sistem sosial, namun dalam sistem kasta, perubahan sosial sulit terjadi. Buku ini adalah buku berbahasa Inggris yang ditulis oleh seorang penulis Inggris yang menjelaskan pekerjaan orang Inggris, termasuk pekerjaan manajer yang umum. Namun, pekerjaan serabutan tidak menjamin penghasilan tetap. Gaya hidup dan perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor sosial dan gaya hidup tersebut. Aktor artis Korea dapat menjadi referensi grup untuk mempengaruhi individu. Ada dua jenis reference grup primari yang berhubungan langsung dengan individu seperti teman, keluarga, dan sekondari yang berhubungan tidak langsung seperti selebriti atau tokoh yang fiksi. Budaya dan subkultur juga mempengaruhi perilaku manusia. Faktor lingkungan sosial dan budaya sangat penting dalam segmentasi pasar. Di kelas ini kita akan mempelajari lingkungan teknologi dan etika setelah mempelajari lingkungan demokrasi sosial. Teknologi memiliki pengaruh besar dalam bisnis dan dapat digunakan dalam berbagai cara seperti dalam e-bisnis dan penggunaan teknologi dalam industri dan manufaktur. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang dilakukan melalui platform seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Kaskus, Tokopedia, OLX, dan lainnya. Ini melibatkan pembelian dan penjualan produk layanan dan informasi antara pembeli dan penjual. Terdapat berbagai jenis e-commerce seperti B2B, C2C, C2B, dan B2A. C2A serta online to offline, all to all, situs web dan toko virtual seperti Tera, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Mendukung perkembangan commerce, ini ada juga platform seperti Facebook, bisnis, dan OLX yang digunakan untuk menjual barang secara langsung. Dalam bisnis, terdapat beberapa jenis e-commerce yang sering digunakan. Salah satunya diantaranya adalah C2B atau Customer to Business, di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Ada juga C2A atau Customer to Administration yang melibatkan transaksi antara individu dan pemerintah. Contohnya adalah melaporkan pajak online atau mendapatkan informasi tentang pelayanan publik. Terakhir ada jenis O2O atau online to offline yang menggunakan saluran online dan offline seperti menggunakan pelanggan dari online ke toko fisik. Beberapa contoh perusahaan yang menerapkan jenis e-commerce ini adalah Groupon, Uber, Airbnb, Udo Matahari, Mall, Shopee, Tokopedia. Perkembangan e-commerce telah berjalan pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun pelayanan publik dari pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang baik kepada konsumen. E-commerce adalah jenis perdagangan yang memungkinkan kita untuk membeli produk dan layanan melalui platform online. Kelebihan e-commerce termasuk variasi produk dan layanan yang tersedia, kemudahan pembayaran, pemotongan rantai distribusi, kemudahan dalam memiliki merek, meningkatkan kualitas layanan, dan fleksibilitas waktu berbelanja. Ada 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan. Ada juga beberapa metode analisis lain yang dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis berdasarkan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan. Matriks MPX menunjukkan strategi bisnis yang digunakan seperti pertumbuhan atau akuisisi untuk sel tanda tanya dan mempertahankan pangsa pasar dengan kebijakan seperti meningkatkan kualitas barang, sales star, analisis lingkungan eksternal, mencakup bidang pemasaran distribusi, dasar dan pengembangan produksi dan operasi sumber daya manusia, serta faktor keuangan dan akuntansi. Analisis ini penting untuk memanfaatkan dan
peluang mengatasi ancaman dengan efektif. Ada 3 alat yang digunakan, yaitu analisis SWOT, analisis rantai nilai, dan analisis RBF. Opportunity dapat menjadi ancaman sementara. Kelemahan dan kekuatan perusahaan perlu diidentifikasi. Peluang dan ancaman bisnis berasal dari kompetitor. Regulasi dan review pelanggan. Analisis SW dapat membantu mengoptimalkan keunggulan bisnis dan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Faktor internal dan eksternalnya juga mempengaruhi perusahaan dan perlu dipertimbangkan untuk strategi bisnis. Tumbuhan ini akan membahas materi manajemen keuangan dan manajemen strategi. Analisis lingkungan usaha dibahas dalam slides yang melibatkan lingkungan eksternal dan eksternal organisasi. Lingkungan internal terdiri dari sumber daya manusia, infrastruktur, modal, keuangan, dan sistem lingkungan. Sistem lingkungan eksternalnya meliputi lingkungan umum dan lingkungan industri. Mengenali lingkungan ini penting untuk keberlanjutan organisasi dengan keunggulan kompetitif. Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi yang sesuai. Analisis kekuatan dan kelemahan internal membantu memahami potensi dan keterbatasan organisasi. Peluang dan ancaman berasal dari lingkungan eksternal. Perusahaan harus melakukan inovasi dan perubahan untuk meningkatkan kelemahan. Perusahaan harus melakukan inovasi dan perubahan untuk meningkatkan kelemahan dan memanfaatkan kekuatan mereka. Analisis lingkungan bisnis membantu mengambil langkah yang tepat untuk kesuksesan. Lingkungan industri melibatkan perusahaan dengan produk serupa dan dapat dipengaruhi oleh persaingan dan substitusi barang. Analisis lingkungan perusahaan mencakup aspek keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, informasi, dan manajemen. Strategi pasar dan bukan pasar digunakan untuk memenangkan persaingan sementara. Lingkungan hukum bisnis internasional mengatur transaksi bisnis antar negara. Hukum perdagangan perusahaan, pajak internasional, lingkungan dan perjanjian internasional mempengaruhi operasi perusahaan. Perusahaan juga perlu memantau perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Faradila dengan NIM 110417373. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah analisis lingkungan bisnis, tugas dari Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, tugasnya yaitu mengenai buat cerita tentang analisis lingkungan bisnis. Nah, cerita saya kali ini yaitu tentang kisah perusahaan TechBridge di Indonesia. Oke, langsung saja ceritanya, yaitu di sebuah kota besar di Indonesia berdirilah sebuah perusahaan teknologi bernama TechBridge. Didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Andi pada tahun 2015. TechBridge awalnya fokus pada pengembangan aplikasi mobile untuk pasar lokal. Andi memiliki visi besar untuk membuat TechBridge menjadi pemimpin di industri teknologi di Asia Tenggara. Awal mulanya, Andi mulai usahanya dengan semangat yang tinggi. Namun dia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus memahami dengan baik lingkungan bisnis di masa TechBridge beroperasi. Maka, Andi memutuskan untuk melakukan analisis lingkungan bisnis yang mendalam. Untuk lingkungan eksternalnya mengenai ekonomi, Andi melihat bahwa Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi berkembang pesat. Peluang untuk mengembangkan aplikasi mobile sangat besar karena semakin banyak orang yang menggunakan smartphone dan terhubung dengan internet. Namun, dia juga menyadari adanya tantangan ekonomi seperti ketidakstabilan nilai tukar dan inflasi yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Untuk mengenai politik dan hukum, di sisi politik Andi merasa beruntung karena pemerintah Indonesia sangat mendukung sektor teknologi dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan, seperti insentif pajak untuk startup dan program Making Indonesia 4.0 yang mendorong digitalisasi. Namun, dia juga harus berhati-hati dengan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi yang menuntut perusahaan untuk menjaga keamanan data penggunaan dengan lebih ketat.
Untuk sosial dan budayanya, Andi menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat adaptif terhadap teknologi baru. Gaya hidup yang semakin digital membuat masyarakat lebih tertarik dengan layanan online seperti e-commerce dan aplikasi finansial. Namun, dia juga melihat bahwa ada tantangan dalam mengedukasi pasar tentang pentingnya keamanan data dan privasi. Mengenai teknologi, dalam hal teknologi, Andi melihat peluang besar dengan adanya perkembangan teknologi 5G dan kecerdasan buatan AI. Touchbird dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Ini juga inovatif. Namun, dia juga harus waspada terhadap cepatnya perubahan teknologi yang dapat membuat produk mereka menjadi usang dalam waktu singkat. Mengenai lingkungan, Andi juga memperhatikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan semakin tinggi. Dia memutuskan untuk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis Touchbridge dengan fokus pada pengembangan produk yang hemat energi dan ramah lingkungan. Mengenai persaingan, Touchbreak menghadapi persaingan ketat dari perusahaan teknologi global yang masuk ke pasar Indonesia, serta perusahaan lokal yang cepat berinovasi. Andi sadar bahwa untuk bersaing, Touchbreak harus menawarkan produk yang unik dan memiliki nilai tambah yang berbeda dari kompetitor. Mengenai lingkungan internalnya, tentang sumber daya, Andi menilai bahwa Touchbird memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, namun masih terbatas dalam hal finansial untuk ekspansi besar-besaran. Dia memutuskan untuk mencari investasi tambahan dan membangun tim yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Mengenai budaya perusahaan, Andi ingin membangun budaya perusahaan yang inovatif dan adaptif. Dia mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan timnya, serta mendorong kolaborasi yang efektif di antar anggota tim. Mengenai struktur organisasinya, Andi mengatur Touchbridge untuk struktur organisasi yang fleksibel, yang memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat merespon perubahan di pasar. Dia memastikan bahwa setiap divisi memiliki tanggung jawab yang jelas dan alur komunikasi yang efisien. Selanjutnya itu tentang kapasitas inovasi. Untuk meningkatkan kapasitas inovasi, Andi mendirikan divisi riset dan pengembangan yang fokus pada eksplorasi teknologi baru dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dia juga menjalin kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mendapatkan wawasan dan teknologi terbaru. Mengenai tantangan dan peluangnya, setelah melakukan analisis lingkungan bisnis, Andi menemukan bahwa tantangan terbesar Touchbird adalah bersaing dengan perusahaan teknologi global yang memiliki sumber daya lebih besar. Namun dia juga melihat sumber daya lebih besar. Dan dia juga melihat peluang besar dalam pasar digital yang terfokus berkembang dan semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan solusi teknologi yang canggih dan ramah lingkungan. Langkah ke depan yang diambil oleh Andi yaitu, berdasarkan hasil analisis, Andi dan timnya memutuskan untuk fokus pada beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mengenai inovasi produk, mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan teknologi 5G dan AI untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang selanjutnya itu dia melakukan keberlanjutan, menjadikan keberlanjutan sebagai nilai utama dalam setiap produk yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu edukasi pasar, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data dan privasi. Yang terakhir yaitu mengenai ekspansi pasar. Mereka melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk memperluas pangsa pasar. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai dengan strategi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan bisnis. Touchbridge berhasil tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi termuka di Indonesia. Andi menyadari bahwa kesuksesan Touchbridge tidak hanya berasal dari ide-ide inovatif, tetapi juga dari kemampuannya untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Analisis lingkungan bisnis yang dilakukan Andi membuktikan bahwa memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Baik, sebelum saya mengakhiri video dan cerita saya di video ini, saya akan menyanyikan salah satu lagu. Oke, lanjut lagi, langsung kita nyanyikan ya. Maaf kalau fals.
jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Deni Putri dari kelas M2 dengan NIM 21104173554. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali isi dari video yang sudah Bapak Adi berikan, yaitu video tentang analisis lingkungan bisnis. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Nah, dalam video tersebut kita ditampilkan seorang lelaki yang bernama Mark Zalinger yang merupakan seorang pakar pemasaran yang bekerja untuk My Assessment Help. Nah, beliau menjelaskan kepada kita semua tentang analisis dari Nike. Nah, kita juga dijelaskan tentang latar belakang sebuah perusahaan Nike sendiri, kemudian data keuangan dari tahun ke tahunnya Nike, kemudian perkembangan serta bagaimana faktor yang mempengaruhi Nike sendiri. Nah, setelah pembahasan dari Mark Zalinger tersebut, kemudian masuk ke video selanjutnya, yaitu video tentang penjelasan analisis pastel yang merupakan faktor politik yang mempengaruhi bisnis. Nah, banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Salah satunya itu yaitu lingkungan politik, baik lokal maupun internasional.
Nah, untuk memahami bagaimana faktor politik, kita harus cermat terlebih dahulu. Kemudian mengamati potensi resiko pada lingkungan politik kita. Nah, setelah itu ada juga tingkat korupsi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan hal tersebut dapat menurunkan investasi secara langsung atau yang kita kenal sebagai foreign direct investment. Kemudian ada juga pemerintahan yang korup dapat menghambat sebuah persaingan dalam pasar lokal. Nah, dengan hal tersebut hanya mengizinkan perusahaan-perusahaan tertentu yang disukai oleh para pemerintah. Nah, dengan hal tersebut bisa menjadi dapatkan hak eksklusif atas sebuah produk maupun layanan tertentunya. Nah, untuk menangkal dampak dari pemerintahan tersebut, pemerintah dunia sudah membuat sebuah reformasi seperti undang-undang praktik sebuah korupsi. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor kedua, yaitu faktor stabilitas. Nah, ketidakstabilitasan pemerintah dalam sebuah negara itu bisa berdampak besar sekali pada bisnis yang beroperasi di pasar global. Selanjutnya kita juga berbicara tentang bagaimana kontrol perdagangan. Kontrol perdagangan sendiri yaitu kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi pengaturan atau mengarahkan dan juga mengoperasikan kembali sebuah arus barat, dan juga jasa bentuk melintasi batas internasional. Kebijakan kontrol perdagangan dapat berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di sebuah negara. Kemudian masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya bisa kita lihat yaitu kasus dari sebuah produk Tesla. Nah, faktor-faktor politik yang berdampak besar pada kesuksesan Tesla itu sendiri sebagaimana dibuktikan dengan contoh tersebut, seperti tarif program intensif. Tarif intensif tersebut dapat mempengaruhi biaya suku cadang dan komponen impornya. Contoh lainnya itu juga kita bisa melihat dalam kasusnya Apple. Nah, banyak negara pemerintah mengatur aspek-aspek bisnis untuk melindungi konsumennya dan memastikan persaingan yang sehat antar perusahaan. Nah, selanjutnya dalam video juga Bapak juga menjelaskan bagaimana tentang lingkungan ekonomi yang berhubungan dengan suatu bisnis. Nah, faktor ekonomi itu sendiri meliputi kenaikan harga bahan baku, kemudian masuknya pasar dari persaingan baru, kemudian anggaran terakhir, terus juga ada perubahan kebijakan dari luar negeri, serta ketersediaan dana investasi saat ini. Kemudian ada lingkungan makroekonomik. Nah, dalam hal tersebut bisa berarti sebuah situasi ekonomi yang nasional dan internasional, di mana bisnis secara keseluruhan dapat beroperasi. Nah, ada juga government control economic. Nah, jadi di sini tuh dalam government control economy itu bahwa pemerintah mengontrol ketat ekonomi di suatu negara. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial sendiri merupakan faktor pembimbing untuk mengaktivitaskan ekonomi serta tidak adanya keuntungan pribadi, motivasi dan inisiatif. Kemudian dijelaskan juga tentang jenis sistem ekonomi yang terakhir, yaitu mix ekonomi. Mix ekonomi itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada mix capital economics dan ada mix social economics. Nah, meskipun perekonomian ini memiliki sektor pemerintahan yang sangat besar, namun sektor swasta mereka itu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip sistem usaha bebas. Jadi swasta dan untuk negerinya itu jadi berbeda ya guys.
Kemudian bisa kita lihat juga, jadi secara makro itu hal tersebut mempengaruhi ekonomi suatu negara, dan secara mikro lebih difokuskan lagi pada bisnis industri. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun bahasanya. Saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Halo semuanya, saya Rosalia Nika dengan NIM 21104173844 dari kelas Manajemen 2 semester 6. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang YouTube yang dikirim oleh Pak Adi Mursalin pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Sebelumnya, saat ini saya melakukan tag video pada alam terbuka, yaitu di lingkungan kebun kelapa. Silahkan dilihat ya. Pertama-tama pada video itu saya menonton ada seseorang yang bernama Mark Singer yang menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dan bekerja dari company Nike. Di situ dia menjelaskan bahwa latar belakang Nike itu adalah brand value yang terkenal semenjak 2019 dan menghasilkan 32,4 billion US dollar serta income masuknya itu 4,03 billion US dollar. Di sini dia menjelaskan bahwa berdirinya company Nike itu pada tanggal 25 Januari 1964 dan berkembang hingga saat ini sehingga menjadi brand yang terkenal. Terus itu ada penjelasan yang kedua. Terus untuk yang video yang kedua itu menjelaskan tentang faktor politik yang mempengaruhi bisnis. Nah, faktor-faktor ini salah satunya faktor politik yang membahas satu persatu, yaitu tentang untuk merencanakan suborganisasi dan menyusun strategi operasional, sehingga banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis ini. Salah satunya adalah lingkungan politik baik lokal maupun internasional. Nah, perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintahan ini bisa menjadi suatu tantangan buat bisnis, sehingga hal ini menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas bisnis ke depannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa faktor-faktor politik itu salah satunya ada faktor birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan PR, kontrol perdagangan yang membahas birokrasi yang beroperasi di negara-negara dengan birokrasi tinggi yang sering diadaptasi dengan proses persetujuan yang bertele-tele dalam pengambilan keputusan, sehingga hal itu menjadi lambat dan peraturan yang tidak jelas dan memperlambatkan kemajuan serta mempersulit perusahaan lingkungan birokrasi. Nah, hal itu menimbulkan biaya tambahan untuk bisnis karena menghabiskan banyak waktu dan uang, seperti pembayaran biaya perizinan. Pada tingkat ekonomi makro, tingkat korupsi yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan investasi langsung atau yang kita kenal dengan foreign direct investment, karena investor tidak mau menginvestasi di sumber daya yang mereka pikir negara-negara itu korupsi, sehingga tidak adanya jaminan kalau aset mereka akan aman dan menghasilkan untuk merekanya. Salah satunya perusahaan Tesla. Nah, kenapa perusahaan ini ragu untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia? Ya, karena seperti yang kita lihat bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya atau pejabat-pejabat negaranya sendiri. Sehingga hal tersebut mempertimbangkan bagi perusahaan Tesla untuk meraup keuntungan bagi perusahaan mereka mendirikan di Indonesia. Nah, dijelaskan juga tingkat korupsi yang tinggi juga bisa bikin menghambat bisnis dan menghadapi pajak yang lebih tinggi karena suap dari pejabat, budaya nepotisme, dan penyelewengan yang membuat pusing pemerintah, sehingga dapat menghambatkan persaingan dalam pasar lokal dengan hanya mengizinkan perusahaan-perusahaan tertentu yang disukai oleh oknum pejabat untuk mendapatkan hak eksklusif atas produk atau maupun layanan tertentu untuk menangkal dampaknya kerugian dari tingkat korupsi yang tinggi. Pemerintah di seluruh dunia telah memperlakukan reformasi seperti
undang-undang praktik korupsi ini karena pemerintah konsen terhadap korupsi faktor politik berikutnya. Nah, stabilitas sebuah pemerintahan, ketidakstabilitasan pemerintah dalam sebuah negara berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di pasar global seperti sebuah kudeta dan kerusuhan umum yang bisa memberikan gangguan aktif bisnis yang tentunya bisa jadi kerugian besar untuk sebuah perusahaan. Ketidakstabilan politik karena pengaruh eksternal seperti intervensi asing atau faktor internal seperti gejolak politik nasional yang dapat membahayakan bisnis jika terjadi tanpa sebuah peringatan ketika ada pergantian pemerintah karena protes besar-besaran atau sebuah revolusi. Biasanya ada risikonya karena pemerintah memainkan peran utama dalam regulasi perdagangan berikutnya, yaitu kebebasan pers, serta memainkan peran yang penting dalam bisnis karena memungkinkan bisnis untuk beroperasi. Nah, video selanjutnya juga menjelaskan tentang kontrol perdagangan. Kontrol perdagangan adalah kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi, pengatur, atau mengarahkan kembali arus barat dan jasa melintasi batas internasional. Kebijakan kontrol perdagangan dapat berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di sebuah negara. Kebijakan kontrol perdagangan ini juga banyak bentuknya, misalnya tarif kuota impor, seperti pajak ekspor, larangan produk, dan perbatasan mata uang. Nah, hal ini menjadi pembahasan faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis. Sebenarnya masih banyak lagi. Contohnya hukum anti monopoli, hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan, hukum diskriminasi, hukum perlindungan data, hukum ruangan hukum tentang kesehatan dan keselamatan individu, regulasi persaingan di market, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian dan penghapusan peraturan kebijakan perpajakan, keterlibatan pemerintahan dalam serikat pekerja, pembatasan impor, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan paten, perlindungan konsumen dan e-commerce lainnya. Nah, faktor politik inilah yang mempengaruhi Tesla untuk berdampak besar pada kesuksesan Tesla, sebagaimana yang dibuktikan dengan contoh terbaru seperti tarif program insentif. Tarif dapat mempengaruhi biaya suku cadang dan komponen impor Tesla, membuat produksi menjadi lebih mahal. Selain itu, insentif politik seperti kredit pajak atau bantuan keuangan dapat membantu majukan model bisnis Tesla dan tentunya menarik investor. Pertimbangan regulatori harus dipertimbangkan saat menilai pasar potensial untuk produk Tesla seperti standar emisi yang berbeda di setiap negara. Nah, untuk video selanjutnya dijelaskan juga bahwa ada tentang lingkungan ekonomi. Nah, di situ dia jelaskan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi sosial melalui cara masyarakat memperoleh penghidupannya, yang kadangkala kita suka mendengar istilah ekonomi kurang bagus. Maksudnya dari sisi penghidupannya terdiri dari individu, rumah tangga, peternakan, perusahaan pabrik, bank, dan pemerintah yang bertindak untuk mengatur dan produksi dan mengkonsumsi barang jasa. Jadi seluruh elemen yang ada di negara kita ini bisa mencangkup terlibat dalam suatu sistem ekonomi yang selanjutnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor mempengaruhi lingkungan ekonomi meliputi ada kenaikan biaya bahan baku. Kenapa? Misalnya suatu pabrik kan pasti membutuhkan bahan baku nih. Kalau misalnya ada kenaikan biayanya, bahkan penurunan pasti akan berpengaruh terhadap suatu bisnis. Lalu dijelaskan juga ada kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu adalah faktor pembimbing untuk mengaktifasi ekonomi yang tidak ada keuntungan pribadi, motivasi, dan inisiatif. Ya, jadi di sini nggak ada urusan pribadi. Seluruhnya berdasarkan kesejahteraan sosial yang kebebasan memilih, berkebebasan berpendapat, termasuk pada konsumen, kemampuan membeli masyarakat, jadi peran kekuatan pasar dan persaingan yang dihilangkan oleh aturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Jadi 100% pemerintah yang mengontrol. Keberhasilan dan kebijakan ekonomi pemerintah bergantung pada reaksi dari perusahaan dan pasar. Contohnya pasar saham, tergantung dari apa kondisi pasar dan perusahaan saat itu juga, yang dipengaruhi oleh tentu saja keputusan pemerintah. Dan kedua itu adalah
konsumen, karena konsumen juga berperan penting, sehingga dapat pengaruh bisnis baik secara menguntungkan maupun negatif. Nah, ini tidak dapat dipungkiri karena bisnis kadangkala pemerintah nggak bisa selalu ikut campur di dalamnya, seperti pemerintah tidak bisa ikut masuk terlalu dalam pada perusahaan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya dijelaskan ada lingkungan demografi yang berpengaruh pada politik bisnis, yaitu dijelaskan di sini bahwa lingkungan demografi ini sangat berperan penting pada lingkungan bisnis. Salah satunya ada populasi, karena populasi itu berperan, yaitu tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Karena hal itulah yang dibutuhkan oleh bisnis. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lingkungan demokrasi sosial dan budaya itu sangat penting sekali dalam menganalisis dari sisi segmentasi pasar, yang nantinya akan menganalisis seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan dari segmentasi yang telah kita lakukan. Dijelaskan juga bahwa segmentasi pasar adalah kegiatan di mana kita membeda-bedakan atau membagi-bagikan pasar dan yang bukan pasar. Contohnya pasar tradisional dan pasar modern. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lingkungan di dunia bisnis itu akan terus berkembang secara tanggung jawab terhadap lingkungan. Suatu keseharusan, tapi sayangnya banyak aktivitas bisnis yang berdampak negatif pada lingkungan seperti populasi, udara, dan pencemaran sungai, kegiatan seperti penebangan hutan dan perusakan habitat mengancam keberlanjutan ekosistem. Namun yang kita harapkan banyak dari perusahaan yaitu mulai mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak negatif mereka pada lingkungan. Nah, mereka itu menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang baik, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan mengurangi populasi. Tak hanya itu juga, mereka terlibat pada tanggung jawab sosial perusahaan seperti penanaman pohon dan pembersihan pantai. Pada pemimpin bisnis juga semakin menyadari pentingnya keberlanjutan mereka berinvestasi dalam teknologi hijau dan menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi, dengan kerjasama dan komitmen bersama bisnis bisa menjadi sebuah kekuatan positif dalam menjaga lingkungan kita untuk mewujudkan masa depan yang bersih dan berkelanjutan. Di situ juga dijelaskan ada keunggulan dan kelemahan dari sebuah organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya akan sebut secara kesimpulannya, yaitu seperti yang kita ketahui tadi, mereka ikut berinteraksi dengan masyarakat, yaitu dalam penanaman pohon, penghijauan hutan kembali. Itu untuk kelebihannya, dan untuk kekurangannya tentunya mereka tidak bisa mencampurkan tangan pemerintah ke dalam perusahaan mereka itu sendiri. Dan sekian video cerita dari saya tentang YouTube yang dikirimkan oleh Bapak Adi Mursalin pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton dan like. Perkenalkan, nama saya Angela Jana Rahel dengan NIM 2116417379. Di sini saya akan mereview kembali video yang Bapak telah upload di YouTube tentang analisis pastel. Analisis pastel sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis dan membantu dalam perumusan strategi perusahaan. Pastel adalah akronim dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental atau lingkungan, dan legal hukum. Berikut penjelasan lengkap mengenai masing-masing faktor dalam analisis pastel dalam konteks analisis lingkungan. Yang pertama, politik. Faktor politik mencakup bagaimana kebijakan pemerintah dan stabilitas politik mempengaruhi bisnis, meliputi stabilitas pemerintah, yaitu negara dengan stabilitas politik yang lebih tinggi menarik bagi investor karena risiko politik yang lebih rendah. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal. Ini merupakan pajak tarif dan sebuah subsidi dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan perusahaan. Yang keempat, regulasi perdagangan.
Peraturan terkait impor dan ekspor dapat mempengaruhi akses pasar dan biaya perdagangan. Yang terakhir, hubungan internasional. Ini adalah perjanjian perdagangan dan hubungan diplomatik antar negara mempengaruhi kemudahan bisnis internasional. Untuk analisis hubungan bisnis, faktor analisisnya yang kedua adalah ekonomi. Faktor ekonomi melibatkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Ini termasuk yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan potensi pasar dan daya beli konsumen. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa serta daya beli konsumen. Suku bunga. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan investor. Untuk yang keempat, kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang untuk dapat mempengaruhi keuntungan terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Yang terakhir, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan daya beli konsumen. Untuk faktor analisis bisnis, hubungan bisnis yang ketiga yaitu sosial. Faktor sosial melibatkan aspek demografi dan budaya yang mempengaruhi permintaan produk dan layanan. Yang meliputi yang pertama, demografi, usia, gender, pendapatan, dan pendidikan populasi mempengaruhi pola konsumsi. Yang kedua, nilai budaya dan gaya hidup. Nilai budaya dan perubahan gaya hidup mempengaruhi preferensi konsumen. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran terhadap isu-isu sosial seperti keberkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang terakhir, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi keterampilan tenaga kerja dan permintaan produk. Untuk yang keempat, teknologi. Faktor teknologi mencakup inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi bisnis. Ini termasuk yang pertama, kemajuan teknologi. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan produk baru. Yang kedua, otomatisasi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi otomatisasi dan digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Yang terakhir, infrastruktur teknologi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi seperti internet dan telekomunikasi mempengaruhi operasional bisnis. Yang kelima, environmental atau lingkungan. Faktor lingkungan melibatkan isu-isu ekologis yang mempengaruhi operasional bisnis. Ini termasuk peraturan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan mempengaruhi biaya operasional, reputasi perusahaan. Yang kedua, keberlanjutan kesadaran terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya tarik produk. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai pemasok dan operasional bisnis. Yang keempat, pengelolaan limbah. Praktek pengelolaan limbah yang baik penting untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang terakhir, sumber daya alam. Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya alam mempengaruhi produksi dan biaya. Untuk faktor analisis lingkungan bisnis yang keenam itu legal atau hukum. Faktor hukum mencakup regulasi dan hukum yang mempengaruhi operasional bisnis, yang meliputi hukum perdagangan. Hukum perdagangan di sini adalah regulasi perdagangan mempengaruhi cara bisnis dapat beroperasi di pasar tertentu. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual penting untuk melindungi inovasi perusahaan. Yang ketiga, hukum ketenaga kerjaan. Regulasi ketenaga kerjaan merupakan mempengaruhi hubungan kerja dan biaya tenaga kerja. Hukum konsumen. Perlindungan konsumen memastikan produk aman dan
sesuai standar mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen. Litigasi dan kepatuhan. Risiko litigasi dan kepatuhan untuk mematuhi regulasi hukum mempengaruhi operasional dan bisnis. Contoh penerapan pastel, misalnya sebuah perusahaan memakan dan meminum ingin memasuki pasar baru di Asia Tenggara. Melalui analisis pastel, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, politik. Menilai stabilitas politik negara target dan kebijakan perdagangan yang dapat mempengaruhi akses pasar. Yang kedua, ekonomi. Memahami tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs mata uang yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Ketiga, sosial. Meneliti preferensi makanan lokal, struktur demografis, dan tren gaya hidup untuk menyesuaikan produk dengan selera pasar. Teknologi. Mengevaluasi infrastruktur teknologi dan tingkat adopsi e-commerce untuk merencanakan strategi penjualan dan distribusi. Yang kelima, lingkungan. Memahami regulasi lingkungan lokal dan preferensi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Yang terakhir, mengkaji hukum perdagangan, regulasi kesehatan dan keselamatan pangan, serta hak kekayaan intelektual yang relevan. Dengan melakukan analisis pastel, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang di pasar baru, memastikan strategi yang dikembangkan responsif dan terhadap perubahan lingkungan eksternal. Sekian penjelasan tentang video yang telah Pak sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.